Salam damai. Kita belajar dari Injil Markus bab 14 dengan judul perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Saya mulai dari slide terakhir ini. Di sini ada gambar. Ini adalah Yudas. Yesus mengatakan celakalah, karena Yudas akan menyerahkan Yesus. Artinya mengkhianati, berbuat jahat kepada gurunya yang adalah Tuhannya. Itu bahaya. Padahal Yudas ini menerima roti yang adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah suci. Ketika menerima dengan hati yang kotor, jiwa yang berencana jahat, ini membahayakan. Ini bisa merusak jiwanya, rohnya. Karena Yesus, tubuh Yesus adalah suci, diterima dengan jiwa yang kotor, yang jahat. Jadi pastikan sebelum menerima tubuh Yesus, minta ampun dulu. "Ya Tuhan, ampunilah saya dari segala dosa saya, supaya saya layak menyambut tubuh-Mu yang kudus." Memang harus ada Yesus mesti disalibkan, ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, yaitu dia akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala tua-tua Yahudi untuk dihukum mati. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia, yaitu Yesus, diserahkan. Celakalah Yudas, karena Yudas menyerahkan Yesus. Yesus memang harus menebus dosa, tetapi celakalah orang yang menjadi alat setan, alat iblis. Celakalah. Makanya jangan sampai kita mau jadi alat iblis, alat setan. Jangan mau. Lalu gimana? Ya memang kita harus berjaga-jaga. Kan Yesus nanti akan disalibkan, betul. Tapi jangan sampai kita menjadi alat setan, sebab peristiwa penyaliban itu adalah Yesus
dikalahkan secara duniawi oleh setan, tetapi secara surgawi dia menang. Secara badan dia kalah. Itu adalah kerjaan setan ya, menghukum, membunuh itu kerjaan setan itu. Nah, orang yang ikut menjadi accomplish atau kaki tangan, ikut terlibat itu, mereka terlibat menanggung dosanya. Nah, jangan sampai kita menyerahkan seperti itu, menyerahkan orang suci, menyerahkan Tuhan. Ya memang Yudas sebetulnya bisa tobat, tapi Yudas tidak mau tobat. Karena apa? Karena dia terlalu dalam, jatuh dalam cengkeraman setan. Coba lihat Petrus. Petrus juga jatuh dalam cengkeraman setan karena dia ketakutan ya. Ketakutan terhadap manusia, takut dihukum, takut ditangkap. Mestinya jangan takut sama manusia, takutnya sama Tuhan. Tapi Petrus tobat. Dia sadar, oh saya sebetulnya tidak boleh takut. Saya harus tetap berdiri. Ini aku Tuhan. Ini aku pengikut Yesus. Sampai akhirnya Petrus kan juga disalib, menebus kesalahannya. Dia berani, dia tidak takut lagi menghadapi manusia, menghadapi hukuman duniawi. Karena ketika Petrus hidup untuk Tuhan. Dia mati untuk Tuhan, untuk bangkit bersama Tuhan Yesus. Yesus sebelumnya sudah mengetahui, sebelum Yesus diserahkan, Yesus sudah menyuruh murid-muridnya untuk terakhir kalinya mengadakan perjamuan makan malam. Perjamuan makan malam Paskah. Seperti biasa murid-muridnya bertanya ya, di mana guru kita harus makan Paskah? Di mana kami harus mempersiapkan? Lalu Yesus mengatakan dengan persis, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ini dia orangnya. Orang ini membawa kendi berisi air. Jadi Yesus sudah menubuatkan ya. Ya sudah mengatakan, karena Yesus Tuhan, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus sudah mengatakannya, pergilah, di sana kamu akan bertemu dengan orang ini yang membawa kendi. Ikuti dia. Lalu ketika dia masuk ke rumah, pemilik rumah itu katakan kepada pemilik rumah itu, di mana ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu semuanya itu terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Maka berangkatlah kedua murid itu, diutus 2 orang. Ketika tiba di kota, didapatinya seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Jadi memang Yesus tahu apa yang akan terjadi, karena dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan, dia tahu. Dia yang punya hidup. Dia yang menciptakan dunia ini. Lalu mereka makan Paskah. Dan di sini dikatakan, Yesus kembali lagi mengatakan apa yang akan terjadi. Aku berkata kepadamu, di antara kamu ada seorang yang akan menyerahkan aku. Siapa? Dia yang makan dengan aku. Nah, semuanya lalu bertanya-tanya, apakah aku ya? Apakah aku Tuhan? Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya. Lalu Yesus juga sudah mengatakan, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Mestinya murid-muridnya sudah langsung meniteni ya, langsung mengawasi siapa yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Yesus. Ketahuanlah Yudas ini makan satu pinggan dengan Yesus, menerima roti dari Yesus, mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Celakalah ya, Yudas tidak tahu maksudnya apa Yesus mengatakan itu. Dia hanya terbengong-bengong, tapi niat hatinya tetap jahat, yaitu menyerahkan Yesus dengan maksud untuk mendapatkan
imbalan uang dari tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena niatnya jahat, niatnya uang. Itulah, ini korupsi. Jadi Yudas ini korupsi. Menjual Yesus untuk uang. Dia cinta uang. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita cinta uang. Kalau cinta uang, bahaya. Bisa tersandung. Nah, kalaupun sudah tersandung, jangan terus tetap jatuh. Harus bangkit. Artinya tobat. Jangan seperti Yudas, malah bunuh diri, putus asa. Jangan begitu. Bangkit, mengakui kesalahan, tobat, perbaiki, hidup baru, jalan di jalan salib Yesus, mikul salib lagi. Maka kita akan seperti Petrus diselamatkan karena kita tobat. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi pencerahan dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.